Pernah nggak sih ngerasa kerjaan kita tuh teknis banget, semuanya udah bener, fungsinya jalan, tapi kok rasanya gitu-gitu aja, kurang hidup? Nah, hari ini kita bakal coba bedah gimana caranya membuka kreativitas itu, khususnya buat kita yang sehari-hari berkutat di bidang teknis. Kita mulai dari pengakuan yang jujur banget dari Gretchen Peterson, penulis buku GIS Kartografi. Dia bilang peta-peta buatannya dulu punya daya tarik visual seperti kentang. Mungkin banyak dari kita yang ngerasain hal yang sama ya. Secara data benar, secara teknis nggak salah, tapi ya sebuah kentang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita mengubah si kentang ini jadi sebuah mahakarya? Gimana caranya kita naik level dari sekedar yang penting bener jadi sebuah karya yang bisa ngomong dan ninggalin kesan mendalam? Oke, kita masuk ke bagian pertama, masalah peta kosong. Untuk bisa mecahin masalah ini, kita harus sadar dulu kalau ada dua keterampilan utama yang jadi fondasinya. Bayangin aja kayak yin dan yang. Di satu sisi ada pengetahuan standar. Ini wajib, biar kita nggak bikin kesalahan fatal atau ngasih info yang salah. Tapi di sisi lain ada kecerdasan kreatif. Tanpa ini, peta kita ya cuma jadi peta biasa aja, nggak ada gregetnya. Dua-duanya ini harus seimbang. Nah, kita lanjut ke bagian 2. Dan ini menurut saya adalah inti dari semuanya. Judulnya Anda Bisa Kreatif. Tolong buang jauh-jauh mitos kalau kreativitas itu bakat dari lahir. Anggap kreativitas itu kayak otot yang harus dilatih. Penulis buku ini sendiri ngaku kalau dia itu pemikir yang sangat analitis. Tapi dia menekankan, nggak peduli seberapa logis dan terstrukturnya cara kita berpikir, kreativitas itu bisa banget ditumbuhkan. Jadi kalimat, saya kan orangnya nggak kreatif, itu udah nggak relevan lagi. Coba deh lihat daftar kegiatan ini. Menggambar, melukis, nulis, ke museum. Ini bukan sekedar hobi loh. Ini tuh kayak lagi nge-gym buat otak kreatif kita. Dengan melakukan ini, kita sebenarnya lagi ngisi bank ide di alam bawah sadar yang suatu saat nanti bakal muncul sebagai momen aha pas kita lagi buntu. Oke, kita masuk ke bagian 3 soal metode praktisnya. Terus gimana dong caranya? Simple banget. Semua bisa dipecah jadi 2 aksi sederhana. Melakukan dan melihat. Prosesnya gini, langkah pertama itu melakukan ya. Artinya kita bikin sesuatu, kita eksperimen, kita coba-coba hal baru. Terus langkah kedua itu melihat. Di sini kita sengaja mengamati dan menyerap karya-karya keren dari orang lain. Ini tuh siklus loh. Kita berkarya, terus kita belajar dari karya orang, dan pelajaran itu jadi bahan bakar buat karya kita selanjutnya. Nah, ini contoh nyata dari melakukan. Lihat deh, di sini para pembuat peta nggak cuma ngeplot data, tapi mereka main-main dengan ide. Yang kiri itu idenya brilian banget. Mereka pakai konsep jalur ski buat nunjukin tingkat kesulitan rute jalan kaki. Keren kan? Dan yang kanan itu bukti kalau kadang pesona peta yang digambar tangan itu punya keunikan tersendiri. Ada satu tips praktis lagi nih buat melakukan. Coba deh, latih diri buat bikin sketsa geografis cepat di papan tulis. Serius deh, kemampuan buat ngejelasin ide kompleks lewat gambar sederhana pas lagi rapat itu sebuah superpower. Oke, sekarang kita pindah ke bagian melihat. Ada konsep keren namanya menata peta. Ini persis kayak seorang chef lagi menata makanan di piring atau plating. Kan kita semua makan pakai mata dulu, betul? Sama kayak peta. Peta yang ditata dengan baik, yang estetik, itu pesannya jadi lebih lezat dan lebih gampang dicerna. Dan inspirasi buat melihat ini bisa datang dari mana aja. Seringnya dari tempat yang nggak kita duga. Ada cerita menarik nih. Penulisnya dapat ide buat pakai bingkai hiasan untuk peta historis gara-gara ngelihat anaknya yang umur 6 tahun lagi merhatiin bingkai lukisan di museum. Ini bukti nyata kalau ide terbaik itu seringkali datang dari luar gelembung profesi kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting, menerapkan inspirasi. Pertanyaannya, gimana cara kita mengalahkan si halaman kosong yang kadang menakutkan itu? Jawabannya adalah temukan satu sumber inspirasi. Nggak perlu ribet, bisa dari palet warna di selembar kain, sampul buku favorit kamu, atau bahkan brosur warna cat. Ambil aja skema warna atau gayanya dan jadikan itu sebagai titik awal. Ini cara yang ampuh banget buat mecah kebuntuan. Dan jangan pernah takut dibilang nggak 100% original. Ingat ya, hampir semua karya seni itu adalah turunan. Karya yang satu ngobrol dengan karya yang lain. Jadi, mengambil inspirasi itu bukan menjiplak, itu artinya kita ikut serta dalam percakapan kreatif yang udah berlangsung berabad-abad. Butuh ide yang benar-benar segar? Coba deh trik yang satu ini.
Ajak teman atau kolega dari bidang yang sama sekali beda buat ngasih masukan soal desain peta kamu. Justru karena mereka nggak tahu aturan main kita, mereka bisa ngasih perspektif baru yang nggak pernah kita kepikiran sebelumnya. Pada akhirnya, poin utamanya cuma satu. Anda punya kekuatan penuh buat ningkatin kecerdasan kreatif Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah saya kreatif? Tapi, bagaimana saya akan melatihnya? Langkah pertama apa yang akan Anda ambil?